Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bareng saya Agnes Setiawan. Kali ini lanjut lagi untuk membahas pendalaman UP dan P3K nih bagi kalian yang lagi berjuang ya di UP atau P3K khusus Guru Geografi nih. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ya nanti syukur-syukur lolos ya. Dan jangan sampai mengulang yang UP ya gitu, bahaya ya, pokoknya harus lolos. Yang P3K juga silakan berjuang meskipun banyak saingan ya nggak apa-apa ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Lanjut ya. Kemarin kan nomor 1 sampai 10 nih udah nih. Sekarang nomor ya 11 sampai 15. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya, persebaran pakaian adat meliputi pakaian adat mana. Ini pasangannya jadi ya. Pasangan pakaian adat dengan nama wilayahnya. Sebetulnya ini kalau dari SD kalian sering baca-baca yang RPUL atau apa itu kayak ngerti ya. Bodo dari Manado, Mandar, Batak, Baju Celeng, Maluku, Ulos, Sumatera Barat, Kesatrian, Jawa Tengah. Coba masih ingat gak ini? Mungkin yang Bapak Ibu guru sih, saya juga dulu apa ini, taunya cuma Ulos aja. Ini pasti salah ya, Ulos itu bukan Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Ini Sumatera Utara, Barat, Barat lagi, Batak harusnya ya. Ini jawabannya adalah yang Baju Cele. Nah, ini Bodo ini dari Bugis, Mandar Bugis. Ya, kemudian kita lihat Bodo itu lupa tadi. Kita cek aja di sini ya. Jadi baju adat Bodo. Baju adat Bodo dari mana? Nah, kita muncul semua ini kalau ketik kayak gitu juga. Ya. Kita lihat baju Bodo, Bugis tuh kan benar ya, Bugis. Tadi ada lagi baju adat Mandar di mana? Polewali kan ingat ya, Polewali Mandar Sulawesi Barat kalau apa ya gitu ya. Ini kan pengetahuan wawasan umum ya. Nah, Sulawesi Barat benar kan? Kalau tadi yang ini baju Cele Maluku ya. Ulos itu Sumatera Utara, Kesatrian tuh Yogyakarta harusnya. Nah, jadi kalian cek satu persatu ini ya. Berarti kalau pola soal seperti ini, kamu baca semua wilayah di Indonesia. Ya, jangan hanya terpaku ke 5 opsi ini. Kamu cari Papua namanya apa, Bali namanya apa, Lombok namanya apa, ya kemudian misalkan Lampung namanya apa gitu ya. Itu cara memetakan opsi soal dari tiap jawaban. Jadi jangan hanya terpaku satu ini, enggak, jangan gitu ya. Supaya lebih banyak lagi ininya materi di kepala kalian gitu ya. Tinggal klik Google, ketik banyak semuanya. Baju adat tiap provinsi muncul semua ya. Lanjut ya. Nomor ke-12. Perbaikan lingkungan pasca penambangan batubara dilakukan dengan cara apa nih? Membiarkan diisi sedimen tanah supaya tumbuh tanaman. Mengembalikan kesuburan tanah dengan pupuk organik. Melarang berbagai usaha pertambangan agar hasil tambang tidak habis. Melakukan reklamasi supaya tanah menjadi subur. Menimbun lubang galian dengan penanaman vegetasi. Jadi dalam rangkaian kegiatan pertambangan itu ada tahapannya ya, dari mulai prospeksi, kemudian nanti eksplorasi, eksploitasi, sampai terakhir tuh apa? Yang terakhir tuh harus reklamasi. Ya. Jadi kalau misalkan tambang batubara nih. Nah, ini ya, ini kan dia kan open cast, biasanya open cast mining ya. Jadi di tanah lapisan sedimen atasnya dibuka, kemudian kita kerukkan di bawah ya karena tertimbun. Nah, ini kalau bekas lahan galiannya kalau udah habis, ini harus direklamasi namanya. Harus hijau kayak gini lagi. Nah, ini ya. Kegiatan reklamasi pasca tambang adalah suatu rangkaian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertambangan ya. Ini ada permennya. SDM RI nomor 26 tahun 2018 gitu ya. Reklamasi itu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha penambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Gitu. Ya, jadi memang ya harus gitu lagi. Nggak boleh kamu dibiarin, misalkan nih, kamu ketika coba cek Google Earth ya. Nah, ini kalau kamu misalkan pergi ke mana? Kalimantan nih. Ini lihat tambang batu baranya banyak banget nih. Ini contohnya ya. Nah, ini lubang krodok kalau bahasa Sunda. Ini bopeng-bopeng ini harus kembali hijau lagi nih. Jangan sampai kita cuma nyari duit doang, tapi ini menjadi masalah. Makanya kenapa banyak banjir sekarang Kalimantan tuh karena ini salah satunya. Coba ditarik garis ya. Ini tambang batu bara itu semua di bawah Kalimantan itu adalah batu bara nih. Nah, ini batu bara semua nih. Ya. Ini agak lemot jaringannya, jadi maaf ya.
Nah, ini tambang batu bara semua, ya. Nah, ini yang membuat kenapa banyak terjadi banjir, ya. Memang karena faktor ekologi ini manusianya ini bikin tambang kayak gini, ngeruk duit. Nah, ini harus direklamasi lagi, ini ya. Ini harus seperti hijau lagi. Ini masalah nih di kemudian hari, ya. Jadi memang wajib, makanya di aturan tuh sudah ada, cuman kita kan manusia kadang ngeyel gitu ya. Orang Indonesia tuh kan gitu. Ya, ini baru Kalimantan Selatan, nanti ada lagi nih Kaltim juga. Nah, ini setiap titik Kalimantan tuh rajanya batu bara Indonesia. Nih ya, coba hutan, bayangin ya, tadinya hutan kemudian habis jadi kayak gini, ya. Jadi tambang semua. Ini berapa duitnya, banyak banget nih, ya. Jadi seperti itu ya, harus direklamasi kembali supaya menjadi hutan lagi gitu ya. Karena kenapa? Karena di undang-undangnya seperti itu, mewajibkan, ya. Kalau enggak gimana ya, dosa yang punya tambangnya. Nanti kan ada pengadilan di akhirat, nggak tahu. Ya, karena pengadilan di Indonesia kan gitu-gitu aja ya. Tapi ya itu masalah nanti di akhirat karena nggak tanggung jawab. Hati-hati. Oke, nomor 13, angka pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49%. Dan ketersediaan lahan untuk tanaman padi hanya seluas 7,7 hektar. Menurut Malthus, teori Malthus nih, kondisi ini tidak menguntungkan karena apa? Pertumbuhan penduduk melebihi produksi pangan, kondisi Indonesia masih aman, produksi tanaman padi melebihi angka pertumbuhan penduduk, pertumbuhan deret ukur melebihi deret hitung, ketersediaan lahan padi memenuhi angka pertumbuhan penduduk. Oke ya, ini sorry ya ada backsound rame-rame karena banyak anak-anak. Ini teori Malthus, teori ekonomi klasik. Pasti yang pernah baca atau pernah ngajar ini ke anak-anak tahu lah. Jawabannya yang ini ya. Teori Malthus itu kan teori ekonomi klasik ya. Jadi ini yang menyatakan bahwa jumlah populasi manusia itu bertambah menurut deret ukur ya, loncat, sementara ketersediaan sumber daya itu alam makanan itu bertambah menurut deret hitung. Jadi tidak ada keseimbangan nih ya. Jadi Malthus diagram biar tahulah. Ini teori klasik, tapi sebetulnya sekarang kan teknologi canggih ya, pangan tuh lebih cepat untuk dibuat kan, bahkan ke sintetis ya, makanan sintetis. Nah ini ya, jadi ada krisisnya ini. Ini pertumbuhan yang merah itu pertumbuhan sumber daya energi pangan ya, yang biru itu pertumbuhan populasi. Jadi nggak seimbang, titik krisisnya, makanya muncul kriminalitas, ada apa aja ya, perang itu. Jadi gara-gara itu kita kalau urusan perut, kalau sudah tidak ada punya sumber daya, kita kan apa aja dilakuin, maling kayak jamret apa itu ya. Itu point of krisisnya. Ini aliran klasik ya. Jadi kalau sekarang sih sebetulnya kalau dengan kecanggihan teknologi sih nggak masalah, karena ada alternatif ya. Kita kan manusia kan berpikir gitu ya, untuk bagaimana memenuhi kebutuhannya. Karena kita tantangan juga untuk peradaban gitu. Tapi dulu ada teori seperti ini. Dan memang di beberapa tempat masih berlaku sih, mungkin yang misalkan masih negaranya miskin tuh ya masih aja. Ini grafiknya kayak gini ya. Jadi kan gak seimbang ya. Ini deret geometri, deret loncat ya, 24, 6, 8 misalkan. Ini resourcesnya itu makanan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deret hitung. Gak seimbang ya ini. Produksi makanan dengan populasi. Nah ini titik krisisnya di sini. Jadi muncul war, famine ya. Perang, kemudian kemiskinan dan lain-lain lah. Kekacauan dan lain-lain. Itu ya maksudnya. Tahu ya sekarang. Berarti jawabannya yang A. Nomor 5 apa ini? Kajian geografi pada fenomena degradasi lahan hutan akibat aktivitas manusia. Sebaiknya menggunakan pendekatan. Nah, ini mah udah sering. Ini ada aktivitas manusia, berarti apa? Humaniora, keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Tahulah. Kalau sebuah fenomena yang terjadi karena aktivitas manusia, maka kelingkungan. Ya, karena kerusakan lahan adalah masalah lingkungan hidup. Ingat, manusia itu kan makhluk yang mendominasi di lingkungan ya, man ecological dominant. Ya, makanya sebetulnya alam semesta ini diciptakan untuk menjaga keseimbangan. Namanya apa lupa ya. Jadi kalau misalkan ada longsor, banjir, gunung api meletus, itu sebetulnya alam lagi menjaga keseimbangan gitu. Ya, masalahnya kan ada manusia di dalamnya, jadi ada bencana dia di pikiran kita kan itu.
Jadi memang manusia itu kan punya akal pikirannya, punya nafsu, makanya struktural permukaan bumi yang sudah didesain oleh alam itu kita rubah sehingga fenomena alam itu dirasa menjadi bencana bagi kita gitu ya. Misalkan kota tidak ada saluran air ya, gotnya tidak dibangun, nanti air mau jalan kemana, kan itu tidak mendukung, salah sendiri. Itu kan berarti kita sudah memodifikasi lingkungan tapi dengan jelek gitu ya. Makanya kita rebutan air dengan manusia jalan, makanya banjir gitu ya. Jadi kayak gitu, kita buka tambang, membakar hutannya, itu kan aktivitas manusia, degradasi lahan hutan ya gitu. Jadi itu pendekatan ke lingkungan. Apakah ada yang gara-gara alam aja? Ada, misalkan angin typhoon ya, itu kan bukan manusia, itu karena ya ada sistem itu kan, mekanisme atmosfer itu ke ruangan ya. Gunung api meletus ya karena magma kan di dapur magmanya lagi aktif, ya sudah meletus, bukan karena manusia gitu ya. Jadi kalau yang ke lingkungan ya baru aktivitas interaksi manusia gitu dengan permukaan bumi dah, dengan lingkungannya yang memicunya. Itu kalau kewilayahan nih berbicara tentang region wilayah, misalkan Asia Barat, Asia Timur ya, Asia Tenggara gitu, wilayah provinsi gitu kan, wilayah kabupaten, itu region, ada batasnya gitu. Itu geografi. Jadi lihat aja kata kuncinya di sini ya. Awalnya sudah aktivitas manusia ya sudah ke lingkungan, ecological gitu. Gitu ya. Kecuali saya ganti kajian geografi pada fenomena tsunami di Selat Sunda. Itu kan gara-gara longsor Krakatau, itu pendekatan ke ruangan, ya kan? Karena memang ada erupsi dan longsor dari tubuh Gunung Krakatau gitu ya. Kan bukan manusia gitu ya. Gitu ya caranya. Nomor 6 lagi, 15. Kajian geografi tentang negara berkembang mencakup wilayah mana? Ini mah sering pasti bisa meraba-raba ya. Kenya, Argentina, Zaire, Belanda, Asia Timur, Selandia Baru ini maju, bukan. Asia Barat, Afrika Selatan, Karibia. Ada Asia Barat tuh ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, kayaknya enggak deh. Benua Amerika, Australia, Malaysia. Benua Amerika itu luas ya. Spanyol, Yaman, Angola. Ada Angola, bukan. Kayaknya yang A ini. Kenya, Argentina, Zaire. Ya. Kita lihat. Ini kayaknya, ini agak lemot, sorry. Nah, ini kayaknya kan di sini ya. Ini ada Kenya, kemudian ada Zaire di sini. Ya, kemudian ada Argentina. Ini masih negara berkembang. Ini Argentina. Nah, kalian install deh Google Earth ini ya di laptop. Ini satu aplikasi cukup untuk mempelajari geografi apapun ya. Indraja misalkan ada pengenalan unsur spasial Indraja. Ini bisa tuh kan. Ini ada kotak-kotak atau bulat-bulat di gurun ya. Ini kan pertanian gitu ya. Ini bulat-bulat apa? Ya, ini irigasi pivot kan. Ini Mesir ini kan lembah Sungai Nil, ini delta Sungai Nil ini luar biasa. Ini pertanian nih, lihat. Di antara gersangnya gurun Sahara ada yang hijau-hijau gitu ya. Ini luar biasa, ini cukup untuk belajar geografi ya. Mau wilayah kota ya, lihat wilayah kota Jakarta tinggal ketik aja di sini nanti. Ya gitu. Jadi ini cukup sekali ya untuk kita belajar pemahaman spasial dan kelingkungan ini, misalkan ya. Ini Teluk Jakarta gitu kan. Ini reklamasinya nih, pulau reklamasi Pantai Indah Kapuk gitu kan. Ini terminalnya ini Peti Kemas Tanjung Priuk ya. Nah, Jakarta padat terus. Kenapa demikian? Nanti apa yang terjadi misalkan 20 tahun yang akan datang ya. Ini kan makin hilang ya, gunung-gunungnya makin habis ya ke pinggirannya. Daerah penyangganya makin terus melebar ya. Contoh ya. Jadi silakan itu aja dipelajari kayak gitu ya. Oke ya. Jadi itu dulu untuk nomor 11 sampai 15. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran gitu ya. Dan nanti kita lanjut lagi di soal selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.